Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Sari Berita. PDGI Flores gelar baksos di Desa Alorawe, Nagekeo. Hingga Juli 2022, total pengunjung di Taman Nasional Kelimutu mencapai 55.000 orang. Pendengar, mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami juga akan hadirkan komentar tentang penundaan pemberlakuan tarif baru ke Pulau Komodo dan Padar. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Memasuki pertengahan tahun 2002, jumlah pengunjung yang datang ke Taman Nasional Kelimutu mengalami kenaikan yang signifikan. Laporan Feranda Garus. Total wisatawan yang datang ke Taman Nasional Kelimutu hingga bulan Juli tahun 2022 sebanyak 55.000, dengan rincian wisatawan Nusantara sebanyak 53.570 orang, kemudian wisatawan mancanegara sebanyak 1.462 orang. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2021 cukup meningkat, mengingat pada tahun itu di bulan yang sama angka pengunjung hanya mencapai 18.500 orang. Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Joko Waluyo pada RRI dalam Lintas ND Pagi Sabtu kemarin. Dia menambahkan adapun peraturan diberlakukan dalam kunjungan tersebut sama seperti 2 tahun sebelumnya, yakni mematuhi protokol kesehatan. Pelonggaran diberlakukan pada lokasi yang memang tidak ada penumpukan pengunjung atau wisatawan. Ini yang menggembirakan, jadi sampai saat ini wisatawan mancanegara kan kita 1.492, sedangkan wisatawan mancanegara 849, sedangkan tahun kemarin itu sampai Desember hanya 181. Jadi ini informasi yang sangat menggembirakan. Dengan berakhirnya pandemi, wisatawan sudah banyak berkunjung ke Indonesia, baik itu yang lokal, utamanya mancanegara. Ya kan, peak season di Eropa kan begitu. Jadi mulai bulan Juli nanti sampai September itu kunjungan meningkat di Indonesia ya, utama Kelimutu juga punya terdampak itu. Jadi kunjungan rata-rata kalau tidak pandemi itu Juli itu udah mulai naik, itu September nanti mulai menurun lagi. Dalam rangka meminimalisir terjadinya penimbunan sampah plastik, Balai Taman Nasional Kelimutu juga menyiapkan air minum isi ulang bagi para wisatawan di depan pintu masuk Danau Kelimutu. Proses pembelian karcis masuknya pun dibagi menjadi 2 cara, yakni online dan offline. Namun dia menyarankan agar para wisatawan untuk membeli tiket masuk dengan cara online agar memudahkan pada saat melakukan transaksi sehingga tidak perlu mengantri di loket masuk. Menurutnya, pengunjung yang datang di pagi hari akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, matahari terbit tepat di atas danau ditambah dengan kicauan burung menambah suasana damai di setiap pendakiannya. Dia juga menargetkan pengunjung akan lebih banyak, bahkan bertambah hingga 90.000 orang di akhir tahun 2022. RRI ND Feranda Garus melaporkan. Penerapan tarif masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur sebesar 3,75 juta rupiah ditunda hingga 1 Januari 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Z. Sony Libing kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan dispensasi selama 5 bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar 3,75 juta rupiah mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Set menjelaskan, tarif masuk yang berlaku pada bulan Agustus hingga Desember 2022 adalah tarif lama. Besarnya mulai dari Rp75.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp150.000 untuk wisatawan mancanegara. Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah Provinsi NTT lanjutnya juga tetap memperhatikan saran dari berbagai pihak, termasuk Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan para tokoh masyarakat. Selama 5 bulan ini, pemerintah Provinsi NTT akan menyiapkan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Selain itu,
Pihaknya juga akan menggencarkan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak, termasuk dari kalangan gereja dan para tokoh masyarakat, terkait tarif masuk yang baru sebesar Rp3,75 juta. Wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Komodo dan Pulau Padar mulai 1 Januari 2023 mendatang bisa mendaftar melalui aplikasi INISA. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngada menyatakan data pemilih berkelanjutan periode Juli 2022 mencapai 111.709 jiwa. Reporter Suimam melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngada, Stanislaus Neke, kepada RRI via telepon pribadinya, Senin 8 Agustus 2022 mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa KPU Kabupaten atau Kota berkewajiban memelihara data pemilih secara berkelanjutan agar dapat memperbarui data pemilih tetap pada pemilu terakhir. Dijelaskan, data pemilu dimaksud perlu dipelihara dan diupdate sehingga secara berkelanjutan mencapai data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Secara keseluruhan data pemilih untuk bulan Juli kemarin itu 111.781 orang. Menurutnya, 111.709 pemilih ini terdiri dari laki-laki sebanyak 53.941 orang dan perempuan sebanyak 57.768 orang. Lanjut Stanislaus Neke, terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten atau Kota diberi wewenang untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Bawaslu Kabupaten Ngada, dan TNI Polri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kita beralih ke berita lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Flores kembali menggelar bakti sosial di Desa Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Flores, Dr. Gigi Agustinus Putu Andreasa kepada RRI. Dijelaskan Dr. Andre, kegiatan bakti sosial PDGI Flores ini di Desa Alorawe dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini. Dipilihnya Desa Alorawe di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ini karena mengingat desa tersebut cukup terpencil dengan akses jalan yang sulit sehingga masyarakat desa kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan baksos bakti sosial dari PDGI Cabang Flores dalam rangka HUT RI ke-77. Jadi PDGI Flores membuat satu kegiatan bakti sosial. Memang sasarannya ke Alorawe. Kenapa kita pilih Alorawe? Karena memang akses jalan ke sana sangat terisolasi sekali daerahnya, jauh dari hingar-bingar kesibukan di perkotaan begitu. Desa Alorawe ini terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Sasarannya itu di anak sekolah dan TK sekitar 76 orang dan masyarakat kurang lebih hampir 40 orang. Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja mengungkap bahwa bakti sosial kesehatan gigi dan mulut oleh PDGI Flores ini adalah sebuah tindakan yang membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nagekeo. Menyampaikan terima kasih atas kebaikan para dokter yang mencoba untuk menyentuh kanikunya orang yang di daerah pinggiran seperti ini. Kepada semua masyarakat Alorawe yang sempat hadir, saya belum menyampaikan demikian. Upaya pemerintah bagaimana mendekatkan pelayanan. Ini cara-cara dari organisasi atau lembaga atau persatuan yang mencoba membantu pemerintah. Bagi pemerintah, menyelamatkan masyarakat itu faktor yang utama dan diatur bukan dalam undang-undang, tapi di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu menunjukkan bahwa nilainya lebih tinggi. Bagaimana cara pemerintah melindungi masyarakat seperti hari ini. Adapun kegiatan bakti sosial tersebut meliputi kegiatan senam massal yang diikuti oleh siswa-siswi TK dan SD di Desa Alorawe, dilanjutkan dengan edukasi dan konseling kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan gigi dan tindakan gigi bagi anak-anak yang persistensi atau gigi sulung yang goyang karena pertumbuhan gigi permanen, juga pencabutan gigi dan penambalan gigi orang dewasa, serta pembagian sikat gigi dan pasta gigi bagi anak-anak. RRI ND Lady Badin melaporkan. Penularan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan babi di Nagekeo nihil atau tidak ada terkonfirmasi tertular.
Selengkapnya, Ferry So'o melaporkan. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo mengatakan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan babi di Nagekeo nihil atau tidak ada terkonfirmasi tertular. Lebih lanjut, Clementina menjelaskan untuk antisipasi penularan penyakit tersebut, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini tidak memberikan rekomendasi izin masuk ternak ke Nagekeo. Dalam upaya antisipasi itu, menurut Clementina, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo selalu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gejala penyakit hewan tersebut. Menurutnya, gejala penyakit pada hewan yang perlu diwaspadai itu diantaranya lepuh gusi, lepuh mukosa, lepuh pada kuku hingga terlepas, lepuh pada lidah, dan gejala keluar air liur pada hewan berlebihan. Clementina mengharapkan agar peternak Nagekeo dapat berkoordinasi dengan pihaknya yang ada di setiap puskeswan apabila ditemukan gejala PMK. Antisipasi dari kami Dinas Peternakan Nagekeo yang pertama, kita tidak memberikan rekomendasi izin masuk ternak yang masuk ke Nagekeo dari daerah yang sudah terindikasi kena PMK. Ternak sapi, kerbau, kambing, babi, dan domba. Apabila ditemukan gejala seperti yang kami sudah sampaikan di beberapa media itu, kami mengharapkan para peternak mereka langsung berkoordinasi dengan petugas kami, karena di setiap kecamatan di sana ada petugas di masing-masing puskesmas. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Nagekeo telah mengirim 471 ekor sapi kurban ke Bekasi, Jawa Barat. Kelonggaran pengiriman ternak sapi dengan kuota tertinggi tahun ini lantaran Nagekeo merupakan salah satu wilayah 0 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK dan telah melalui beberapa tahap sesuai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 Tahun 2014, di mana setiap hewan yang dikirim wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. RRI ND, Ferry So'o melaporkan. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti soal penundaan pemberlakuan tarif baru ke Pulau Komodo oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah melewati berbagai aksi protes. Selengkapnya bersama Rosa Dalima. Selamat pagi pendengar. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur kepentingan publik seharusnya dikaji dengan matang, melihat dari berbagai aspek dan dampaknya, serta yang paling penting adalah harus disosialisasikan ke masyarakat yang menerima akibat secara langsung dari kebijakan tersebut. Salah satunya adalah penetapan tarif baru masuk ke Pulau Komodo dan Padar oleh pemerintah Provinsi NTT yang mencapai Rp3.705.000 yang menuai aksi protes dari pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Aksi demo besar-besaran berujung pada komitmen bersama untuk mogok layanan wisata hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan. Bahkan beberapa di antaranya harus ditangkap dan ditahan. Menjadi catatan buruk di tahun 2022 untuk pariwisata super premium Labuan Bajo. Mungkin untuk pertama kalinya mobil dinas plat merah terpaksa menjadi angkutan wisata akibat terhentinya pelayanan. Dampak lain yang lebih miris adalah sejumlah pelaku usaha wisata mengaku mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah akibat dibatalkannya sejumlah perjalanan ke Labuan Bajo. Setelah melalui diskusi panjang dan pertemuan yang melelahkan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha wisata di Manggarai Barat, diputuskan pemerintah untuk sementara menunda pemberlakuan tarif baru tersebut hingga Januari 2023. Pariwisata Mabar kembali normal, semua akhirnya berjalan kembali ke relnya masing-masing. Yang menjadi catatan penting pada komentar pagi ini adalah bagaimanakah dengan kerugian yang terlanjur dialami oleh sejumlah agen perjalanan akibat pembatalan sebelumnya. Adakah ganti rugi atau ganti untung? Ataukah kompensasi yang diterima akibat dari dampak buruk sebuah kebijakan tanpa sosialisasi? Sekian komentar. Dan sekian Warta Berita Daerah pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.